Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan di mata kuliah metodologi penelitian, yaitu dengan bab konsep dan proses penelitian eksperimen. Di sini kami ada 3 orang per kelompok, yaitu yang pertama ada M. Afif Ramadhani, terus kemudian ada Duratun Nafisa, dan saya sendiri Firman Hadi Santoso. Next. Pada prinsipnya penelitian eksperimen. Untuk materi yang pertama, slide pertama ini akan disampaikan oleh Afif. Silakan Mas Afif. Konsep dasar penelitian eksperimen. Pada prinsipnya, penelitian eksperimen atau experimental research dilakukan untuk meneliti pengaruh perlakuan yang telah diberikan pada sesuatu. Jadi, misal kita ingin meneliti tentang pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap prestasi belajar siswa. Jadi, kita harus mengejar dulu siswa tersebut menggunakan model pembelajaran problem based learning agar kita tahu hasilnya seperti apa. Jika sudah keluar nilai dari siswanya, baru datanya bisa dianalisis. Ini beda dengan penelitian non-eksperimen. Kalau non-eksperimen, jika kita ingin mendapatkan datanya, kita cukup sebar angket saja, tidak perlu ada treatment khusus bagi siswanya. Kemudian, langkah-langkah atau proses penelitian eksperimen. Next. Yang pertama yaitu melakukan tinjauan literatur. Tinjauan literatur sebelum melakukan eksperimen, langkah pertama adalah mencari literatur berkaitan dengan eksperimen yang akan dilakukan. Literatur bisa didapat dari buku, laporan penelitian sebelumnya, karya ilmiah, internet, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi dan memberi batasan masalah penelitian. Proses mengidentifikasi masalah atau problem identification merupakan proses dan hasil dari pengenalan suatu masalah atau intervensi masalah. Permasalahan penelitian dapat ditemukan melalui studi literatur, atau bisa juga dengan kita melakukan pengamatan atau observasi secara langsung. Terus yang ketiga yaitu merumuskan hipotesa penelitian. Hipotesa sendiri adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesa menjelaskan berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Kemudian penyusunan rencana eksperimen. Pada tahap ini, di mana Anda merencanakan eksperimen dengan menyusun rencana-rencana apa yang saja yang akan dilakukan. Biasanya mencakup yang pertama yaitu penentuan variabel bebas dan terikat, independen dan dependen variabel. Terus yang kedua yaitu memilih desain atau model eksperimen. Yang ketiga yaitu menentukan sampel. Yang keempat yaitu menyusun metode atau model eksperimen dan alat ukur. Yang kelima menyusun outline prosedur pengumpulan data. Dan yang keenam adalah menyusun hipotesis statistik. Lalu yang selanjutnya yaitu pretest. Pretest dilakukan pengumpulan data dari tahapan pertama yang akan dilakukan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki. Lalu melakukan eksperimen atau percobaan, kemudian post-test. Post-test sendiri dilakukan untuk mengumpulkan data pada tahap kedua sebagai evaluasi tahap akhir. Kemudian setelah post-test ada mengelola dan menganalisis data. Dari hasil eksperimen didapat tadi dilakukan pengelolaan data yang dapat dari hasil eksperimen tersebut, kemudian akan dilakukan analisis untuk nantinya ditarik kesimpulan. Setelah mengelola dan menganalisis data, yang terakhir yaitu menyusun laporan. Tahapan paling akhir dari suatu proses eksperimen yaitu menyusun laporan. Laporan akan memuat segala sesuatu yang berkaitan mulai dari awal penelitian sampai dengan akhir hasil penelitian. Lalu yaitu ada desain eksperimen. Next. Desain eksperimen yang pertama yaitu one-shot case study. Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu XT2. X sendiri adalah treatment yang diberikan atau variabel independen, lalu yang kedua itu post-test atau variabel dependen.
Adapun cara membacanya sebagai berikut. Diberikan perlakuan X, misalnya metode belajar kelompok terhadap subjek yang sudah ditetapkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian diberikan tes 2, tes atau T2, atau post-test untuk mengetahui prestasi belajarnya dan dihitung nilai rata-ratanya. Contohnya yaitu pengaruh diklat terhadap prestasi kerja pegawai. Pengaruh diklat yang diukur dengan membandingkan prestasi sebelum diberikan diklat dengan setelah diberikan diklat. Yang kedua yaitu one group pretest post-test design. Next. Bila dalam one shot case study diberikan pretest, maka pada paradigma ini diberikan pretest belum diberi perlakuan sehingga hasil perlakuan dapat diketahui secara akurat. T1 x T2. T1 sendiri adalah nilai pretest atau sebelum diberi perlakuan, lalu T2 sendiri yaitu nilai post-test atau setelah diberi perlakuan. Bedanya dari yang one shot tadi, pada desain ini sebelum diberikan perlakuan, terlebih dahulu diberikan pretest. Lalu yang ketiga yaitu randomized control group post-test only design. Next. Terdapat kelompok subjek yang digunakan untuk penelitian kemudian dikelompokkan secara random menjadi dua kelompok, yaitu setengah kelompok eksperimen dan setengah kelompok untuk kontrol. X, T1, T2. T1 yaitu hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan, lalu T2 itu hasil pengukuran setelah kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Contohnya yaitu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh metode demonstrasi terhadap prestasi belajar praktik mengelas pada siswa SMK. Terdapat 4 kelas yang praktek kelas, yaitu yang pertama, 2 kelas diberi pelajaran dengan metode demonstrasi, dan 2 kelas lainnya dengan metode ceramah. Setelah 3 bulan, prestasi belajar diukur. Bila prestasi yang diajar dengan metode demonstrasi lebih tinggi dari metode ceramah, maka metode demonstrasi berpengaruh positif untuk pembelajaran praktik mengelas. Jadi T1-nya dikurangi T2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Afif. Oke, yang keempat ada randomized control group pretest post design. Post design. Nah, pada desain ini peneliti menggunakan sekelompok objek penelitian dari suatu populasi tertentu untuk kemudian dikelompokkan secara random menjadi 2 kelompok. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Bedanya dengan desain sebelumnya, desain ini diberikan kepada kelompok pretest. Lalu yang kelima ada randomized Solomon for group design. Pada desain ini, subjek ditempatkan ke dalam 4 kelompok secara random dengan cara memungkinkan berasumsi bahwa skor pretest untuk kelompok 3 dan 4 akan sama skor pada pretest yang dicapai pada kelompok 1 dan 2. Slide-nya kembali Mas, yang nomor 5. Pada desain ini subjek ditempatkan ke dalam 4 kelompok secara random. Dengan cara ini memungkinkan kita berasumsi bahwa skor pretest untuk kelompok 3 dan 4 akan sama skornya pada pretest capai kelompok 1 dan 2. Next. Lalu pada nomor 6 ada non-randomized control group pretest post-test design. Prosedur ini sama dengan prosedur yang sebelumnya, kecuali subjek ditempatkan secara tidak random, berarti penelitian dilakukan terhadap kelas yang sudah bersedia atau tidak memungkinkan penempatan subjek dilakukan secara random. Bila dilakukan penempatan secara random, mungkin dapat mengganggu sistem atau kondisi yang ada. Next.
Lalu yang ketujuh ada factorial design. Desain faktorial ini merupakan sebuah penelitian yang terdiri dari atas faktor-faktor X1 dan kategori X2. Contoh sederhana terdiri dari 2 faktor dan 2 kategori biasanya digambarkan dengan faktorial 2X2 atau dengan kata lain ada 2 variabel X yang akan diteliti secara serentak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Firman. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya ini mengenai tentang populasi dan sampel. Yang pertama ada teknik sampling. Di sini teknik sampling ini dijelaskan secara garis besar metode pengambilan sampel terbagi menjadi 2, yaitu probability sampling atau random sample, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, serta ada juga non-probability sampling, yaitu non-random sample, dan teknik ini dilakukan dengan teratur atau tidak teracak. Jadi sudah diperkirakan, sudah disusun sebelumnya. Next. Di sini penjelasan dari apa saja yang akan dilakukan jika kita menggunakan probability sampling. Yang pertama itu pengambilan sampel acak sederhana, simple random sampling, kemudian pengambilan sampel acak sistematis, terus kemudian ada pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling, kemudian yang terakhir ada pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah atau cluster random sampling. Next. Untuk yang non-probability sampling ada purposive sampling, kemudian snowball sampling, yang ketiga accidental sampling, dan yang keempat quota sampling. Next. Di sini setelah mengetahui metode sampling tadi, di sini menentukan ukuran sampling. Di sini jelaskan dalam proses pemilihan sampel, peneliti harus memperhatikan tingkat keterwakilan atau representatif. Tingkat keterwakilan sangat dipengaruhi oleh besar sampel, jumlah anggota sampel. Semakin besar sampelnya, mungkin semakin mampu ia mewakili populasi dari mana ia dipilih. Namun, belum ada ukuran sampel minimum yang diterima secara universal. Ukuran sampel yang tepat tergantung pada sejumlah faktor, seperti jenis penelitian, kemudian besar populasi, dan apakah data yang akan dianalisis ini untuk sub-sub kelompok dalam penelitian atau tidak. Next. Contohnya bisa dilihat di slide berikut ini. Populasi responden PT Jerman Aircraft Indonesia berjumlah 200 pegawai. Maka sampel yang kita ambil sebagai penelitian jika menggunakan rumus Slobin dengan tingkat kepercayaan 90%, maka tingkat error T dan tingkat error 5% adalah sebagai berikut. Next. Terima kasih. Saya kira cukup presentasi dari kelompok kami, mungkin